Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1429 Mencari Masalah. Di aula besar, dua mata utusan surgawi Azurepeak perlahan terbuka. 2 jam sudah habis. Sepertinya, kalian tidak berencana menyerahkan orang itu. Baik sekali. Karena itu masalahnya, utusan surgawi ini akan pergi dan mengundangnya secara pribadi. Petik 2. Azurepeak tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan, perlahan berjalan keluar dari aula besar. Istana Langit Kaki Langit selalu transenden, tidak peduli dengan berbagai perkelahian istana suci utama, membiarkan mereka berkembang tanpa batas. Tidak tahu berapa lama sejak utusan surgawi Skyfootil Divine Palace telah turun ke dunia sekuler. Semua orang tidak berharap bahwa utusan surgawi ini sebenarnya sangat sombong. Mengganggu budidaya tertutup orang lain adalah tabu semua seniman bela diri. Ini bisa dikatakan dalam nafas yang sama dengan membunuh orang tua seseorang. Karena satu kecelakaan dan itu akan merusak jalan kultivasi orang lain. Hal semacam ini, untuk seniman bela diri manapun, terutama pembangkit tenaga dewa alam, tidak dapat diterima. Ye Yuan tidak diragukan lagi keberadaan seperti penyelamat untuk White Knight Secret Palace. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak mau mengambil risiko kesalahan besar untuk pergi dan mengganggu pengasingan tertutup Ye Yuan. Bahkan jika yang ini di depan mereka adalah utusan surgawi Skyfootil Divine Palace. Alis Azurepeak berkerut, menatap Bai Chen di depannya dengan dingin. Bocah ini sebenarnya berani menghalangi jalannya. Apakah kamu mencari mati? Utusan surgawi ini menjatuhkan token langit surga surgawi. Jika Anda menghentikan utusan surgawi ini dari melakukan misi saya, bahkan jika Anda adalah penguasa istana suci, saya akan membunuh Anda semua sama saja. Petik 2. Azurepeak memelototi, gelombang aura yang kuat hancur menuju Bai Chen. Seluruh tubuh Bai Chen bergetar, langsung membakap beberapa langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Luka yang baru saja dia tekan berkobar lagi, seutas darah segar tersisa di sudut mulutnya. Tapi dia benar-benar tidak menyadari hal ini dan berkata dengan Azurepeak dengan tangan tergenggam, "Utusan dewa, tolong tenangkan amarahmu. Bai Chen tidak berani bersaing dengan istana surgawi. Hanya saja Grand Elder terlalu penting bagi White Knight Secret Palace kami." Begitu dia mengamuk karena budidayanya terganggu, itu bisa dikatakan sebagai pukulan bencana bagi istana suci malam putih kita. Bai Chen memohon utusan surgawi dewa untuk memberi kami waktu 3 hari lagi. Kami telah mengirim jimat komunikasi ke tempat pengasingan tertutup Grand Elder. Begitu dia mencapai interval kultivasi, dia pasti akan keluar dari pengasingan untuk menyambut utusan surgawi. Petik 2. Mo Yun awalnya gelisah di satu sisi, berencana untuk bergerak kapan saja. Tapi tidak menyangka Bai Chen benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Sepertinya tuan muda mereka akhirnya tumbuh dewasa. Namun, Azurepeak tidak bergerak sama sekali saat dia berteriak kepada Bai Chen dengan suara serius. Ekspresi Bai Chen berubah, tidak berharap bahwa orang ini sebenarnya sangat tidak masuk akal. Jika dia dalam pengasingan tertutup selama 100 tahun, apakah utusan surgawi ini harus menunggu 100 tahun di sini? Utusan surgawi ini tidak punya banyak waktu luang. Sekali lagi, tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Azurepeak berkata dengan dingin. Ekspresi Bai Xiu dan yang lainnya berubah beberapa kali dan mereka berbicara untuk memperingatkannya, "Tuan Istana, minggir." Wajah Bai Chen sebenarnya memiliki tampilan keengganan tetapi tahu bahwa utusan surgawi ini tidak dapat tersinggung. Konsekuensi dari menyinggung utusan surgawi, Istana Suci Malam Putih tidak mampu membelinya. Jika dia hanya penyendiri tanpa siapapun, dia lebih baik mati daripada mundur selangkah. Tapi dia saat ini adalah White Palace Palace Lord, mewakili seluruh White Knight Secret Palace. Iya, Bai Chen akhirnya masih membuka jalan. Azurepeak mendengus dingin dan berjalan tepat di samping Bai Chen. Mo Yun menghela nafas dan pergi menepuk bahu Bai Chen, berkata, "Ayo kita pergi dan melihat juga. Semoga saja Lord Ye Yuan tidak berada di titik paling kritis saat ini." Petik 2. Bai Chen menganggukkan kepalanya dengan enggan dan mengikutinya tanpa daya. Ini adalah tempat pengasingan tertutup Ye Yuan. Membalas utusan surgawi dewa, tepatnya begitu. Yang mulia. Bai Xiu baru saja akan membujuk lebih banyak tetapi langsung terganggu oleh Azurepeak dengan gerakan tangan. Perintah dari istana surgawi tidak dapat ditolak. Jika dia benar-benar penyusup, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Adapun apakah dia saat ini berada di titik kritis kultivasi, itu akan tergantung pada kekayaannya. Petik 2.
Suara Azure Peak tidak membawa sedikit pun emosi. Jelas, dia, utusan surgawi ini, memiliki perspektif yang tinggi dan menyendiri. Pada saat ini, aura di tubuh Azure Peak meroket, tiba-tiba melemparkan telapak tangan, membanting tepat ke pintu. Hati Bai Chen dan yang lainnya melompat ke tenggorokan mereka, ingin menerkam untuk memblokir telapak tangan ini. Tapi telapak tangan ini sangat kuat. Bahkan susunan besar yang didirikan di luar ruang kultivasi pasti tidak akan mampu menahannya juga. Ledakan. Telapak tangan ini menghancurkan susunan besar tanpa kejutan, membanting pintu kamar budidaya. Tetapi tepat pada saat ini, aura suci yang tak terbandingkan menyelimuti seluruh halaman, membuat setiap orang memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Wark. Seluruh orang Azure Peak mirip dengan pukulan berat, langsung memuntahkan seteguk besar kabut darah, tubuhnya terbang ke belakang. Dia benar-benar langsung pingsan. Semua orang menatap pemandangan ini dengan wajah tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Layar cahaya suci turun dari langit, membungkus seluruh ruang budidaya di dalamnya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aura yang datang dari ruang budidaya sangat mengerikan. Saya sebenarnya memiliki dorongan untuk ingin melarikan diri. Petik 2. Mungkinkah itu, Lord Ye Yuan adalah putra dewa legendaris? Utusan Dewa Surgawi mencemarkan kekuatan dewa barusan. Petik 2. Hanya apa yang dibudidayakan Lord Ye Yuan? Ini terlalu mengerikan. Utusan Dewa Surgawi adalah pembangkit tenaga listrik surga Glimpse yang agung. Dia benar-benar tersingkir. Petik 2. Melihat Azure Peak terbaring di tanah tak sadarkan diri, tidak tahu kenapa, Bai Chen sebenarnya merasa puas di hatinya. Orang ini benar-benar membawa masalah pada dirinya sendiri. Hahaha. Tuan Ye Yuan adalah Tuan Ye Yuan, selamanya tidak bisa diperkirakan dengan akal sehat. Bai Chen diam-diam senang. Tak lama, cahayanya memudar. Semuanya kembali normal. Berderit, pintu ruang budidaya terbuka dari dalam. Ye Yuan perlahan berjalan keluar. Saat Ye Yuan muncul, banyak pembangkit tenaga dewa alam di halaman benar-benar merasa seperti gunung Tai hancur di atas tiba-tiba. Aura suci di tubuh Ye Yuan terpotong dari kain yang sama seperti layar cahaya sebelumnya. Melihat begitu banyak orang berkumpul di halaman, Ye Yuan berkata dengan tatapan bingung, apa yang kamu lakukan di sini? Bai Chen datang sebelum Ye Yuan dan menceritakan dengan singkat peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Alis Ye Yuan berkerut sedikit ketika dia mendengarnya. Rumor ini jelas sengaja disebarkan oleh seseorang. Dalam sekejap, Ye Yuan banyak memikirkan. Dengan pemahaman Ye Yuan tentang Bai Chen, dia tidak akan melakukannya. Lalu, apakah itu Mo Yun? Entah itu, atau itu adalah istana suci hujan musim gugur yang tidak ditugaskan untuk menderita kerugian besar, dengan sengaja mengarang rumor ini dan menyebarkannya. Kecuali, kabar angin ini bukan rumor, tapi nyata. Tentu saja, masih ada kemungkinan lain, yaitu ada orang lain yang tahu identitasnya dan ingin meminjam kekuatan Sky Futil Divine Palace untuk menghabisinya. Ketiga situasi ini semuanya mungkin. Mungkinkah itu? Akademi Wumeng juga memiliki seseorang memasuki dunia Sky Futil. Hati Ye Yuan tenggelam. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan membakar perutnya. Bukan tanpa kemungkinan ini, keluarga Qin bahkan bisa memengaruhi pengambilan keputusan Tuan Kota Wumeng. Mengetahui bahwa dia ada di Sky Futil World dan mendapatkan koordinat dunia ini sepertinya bukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Ye Yuan melirik Bai Chen dan berkata dengan cemberut, kamu terluka. Dia melirik Azure Peak yang terbaring di tanah dan berkata, itu dilakukan oleh orang itu. Bab 1430 Perusakan Rahasia. Melihat bahwa Ye Yuan memiliki tanda-tanda terbang dari pegangan, Bai Chen buru-buru berkata, Tuan tidak boleh marah. Utusan Dewa Surgawi tidak bisa tersinggung. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut sedikit dan dia berkata dengan anggukan, baiklah, aku mengerti. Tapi, Bai Chen hanya merasa buram di depan matanya dan dia kehilangan pandangan Ye Yuan. Bang! Semua orang hanya merasa kerisan mereka kencang. 1. Tubuh Azure Peak langsung ditendang terbang. Ketika Azure Peak bergerak sebelumnya, justru saat Ye Yuan dan Gunung Leser Heavenspan menghasilkan resonansi. Dengan kekuatan Gunung Leser Heavenspan bocor, bagaimana mungkin itu memungkinkan ketidaksopanan sesama Dewa Langit sekilas? Dengan ini, itu hanya baik mengetuk ujung tombak. Dia jatuh pingsan oleh kekuatan recoil. Saat ini, Azure Peak dalam keadaan koma. Ye Yuan seperti menendang bola karet, satu demi satu, tidak membiarkannya mendarat sama sekali. Menendang lebih dari selusin kali berturut-turut, Ye Yuan mendarat dengan apung. Bang!
Tubuh Azure Peak yang kuat mendarat, menghancurkan hamparan batu bata hijau. Kelompok seniman bela diri semua membalikkan wajah mereka, tidak tahan melihat langsung ke sana. Tetapi tidak tahu mengapa, termasuk Bai Xiu, masing-masing dari mereka semua merasa sangat terbebaskan. Azure Peak ini mengandalkan bahwa ia adalah utusan surgawi. Itu karena hidungnya hampir menunjuk ke langit. Selain itu, terlepas dari apakah kekuatan Bai Chen kuat atau tidak, dia adalah penguasa istana White Knight Secret Palace. Azure Peak mendisiplinkannya seperti cucu, yang mendisiplinkan istana suci malam putih sebagai cucu. Bagaimana mungkin mereka semua, orang-orang ini, merasa seperti memiliki wajah. Cara Ye Yuan dalam melakukan sesuatu, mereka tidak berani. Tetapi mereka merasa sangat lega menonton. Tentang itu, Either Way, dia tidak sadar dan tidak akan mengingat hal-hal sekarang juga. Bawa dia ke bawah dan ingat untuk mengatur ruang sayap kelas 1. Jangan biarkan orang mengatakan bahwa kita meremehkan utusan surgawi dewa, Ye Yuan berkata dengan lemah. Semua orang saling bertukar pandang dan mengikuti Ye Yuan ke aula besar. Setelah tiba di aula besar, semua orang memandang Ye Yuan dengan mata ingin berbicara, tetapi sulit untuk berbicara. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dan berkata, katakan apapun yang kamu miliki. Aku juga bukan binatang buas. Petik 2. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Bai Chen. Bai Chen mengeraskan kulit kepalanya dan berkata dengan tangan tergenggam, Tuan Ye Yuan, sebenarnya, semua orang khawatir tentang rumor ini. Kita semua ingin bertanya apakah guru, Anda penyusup atau tidak. Lagi pula, Tuan Ye Yuan, kamu awalnya adalah pembangkit tenaga listrik penyendiri. Selain itu, usia Anda masih muda, dan Anda memiliki kultivasi yang mengerikan. Ini benar-benar tidak selaras dengan pembangkit tenaga listrik Sky Futil World kami. Tapi kali ini, utusan Dewa Surgawi membawa kuil Tianlu. Di bawah kuil Tianlu, semuanya akan terungkap. Baca lebih banyak novel baru di list novel.com. Saat kata-kata ini keluar, tatapan semua orang terpaku pada Ye Yuan, ingin melihat apa yang dia katakan. Pada kenyataannya, semua orang ditahan sampai mereka akan meledak. Bagaimanapun, itu adalah masalah hidup dan mati yang utama. Lebih jauh, semakin menyebar, semakin jelas dan dramatis. Setiap orang secara alami cemas dan ragu dalam hati mereka. Kulit Bai Chen tampak agak pucat karena gugup dan cedera. Dia mengajukan pertanyaan di permukaan tetapi sebenarnya memperingatkan Ye Yuan bahwa itu tidak bisa disembunyikan lagi. Ambil kesempatan ketika utusan Dewa Surgawi belum bangun dan bergegas dan meninggalkan dunia kaki langit. Ye Yuan meliriknya, mengerti dengan diam-diam, tetapi berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya untuk mengatakan lagi. Karena utusan Dewa Surgawi membawa kuil Tianlu, lalu biarkan dia mencobanya. Lihat apakah dia bisa mencerminkan saya atau tidak, pengganggu ini. Petik 2. Saat semua orang mendengar ini, mereka segera menghela napas panjang lega. Dengan kata-kata Grand Elder, batu besar di hati kita ini akhirnya mendarat. Bagaimana mungkin Grand Elder menjadi pengganggu? Ketika dia dalam pertempuran sengit dengan Lan Ziru, mereka sudah berjuang sejauh itu dan tidak melihat Heavenly Dao menghasilkan penolakan terhadapnya juga. Petik 2. Kamu tidak bilang. Beberapa hari ini, itu menyebar dengan sangat jelas dan dramatis. Saya benar-benar agak takut. Petik 2. Bukan begitu. Itu terutama karena Grand Elder terlalu muda, terlalu tangguh, pada tingkat yang sama sekali berbeda dari kita, orang-orang biasa-biasa saja ini. Petik 2. Hahaha. Setelah semua orang menghilang, di dalam ruang rahasia, ekspresi Bai Chen dan Mo Yun tidak terlalu baik. Tuan Ye Yuan, sebaiknya kamu pergi. Saya tahu Anda mengatakan itu untuk menenangkan semua orang. Tetapi kuil Tianlu berbeda. Karena itu dibuat untuk secara khusus menargetkan Anda semua, pengambil percobaan ini. Bai Chen mendesak. Ye Yuan mau tak mau menjadi tertarik pada saat dia mendengar. Meskipun dao penyempurnaan artefak langit Futil World ini tidak di atas Heaven Span World, ia memiliki keunikannya. Hanya apa ini kuil Tianlu? Bicarakan, tanya Ye Yuan. Bai Chen melihat bahwa Ye Yuan memiliki pandangan yang acuh tak acuh dan menjelaskan asal-usul kuil Tianlu secara detail. Ternyata Sky Futil World menemukan bahwa cukup banyak pencoba yang semuanya memiliki banyak cara penyembunyian. Selama mereka tidak mendesak esensi surgawi sampai batas, sangat sulit untuk membangkitkan penolakan Heavenly Dao. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga dewa alam, mereka bisa menutupi dengan sangat baik juga. Oleh karena itu, Istana Surgawi Sky Futil menyempurnakan kuil Tianlu untuk membuat orang-orang ini mengungkapkan segalanya.
Kuil Tianlu ini dikatakan sebagai artefak surgawi-surgawi yang disempurnakan oleh Dewa Artefak Bintang 3, yang mengandung sebagian penindasan Sky Futil Heavenly Dao. Selama salah satu mengaktifkan kuil Tianlu dan penyusup mendekat dalam jarak tertentu, secara otomatis akan ada respons dan menyerang pihak lain. Bahkan jika penyembunyianmu berarti menantang surga dan bisa bersembunyi dari respons kuil Tianlu, selama kau meneteskan setetes darah segar, itu bisa merasakannya juga. Menurut apa yang aku tahu, sudah ada tidak kurang dari beberapa ratus peserta sidang yang telah meninggal di bawah kuil Tianlu. Tuan Ye Yuan, sebaiknya kamu pergi. Mo Yun juga mendesak dengan getir. Ye Yuan juga mendecakkan lidahnya dengan heran ketika dia mendengar. Kemampuan pemurnian artefak ini benar-benar mengesankan, untuk benar-benar dapat mengintegrasikan jejak Dao surgawi ke dalam artefak surgawi. Cara artifiser ini sangat mengesankan. Setelah mendengarkan ini, Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, saya katakan sebelumnya, demi Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, saya akan melakukan apapun. Kalian yakinlah, jika aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu, aku juga tidak akan melibatkan kalian semua. Petik 2. Saat Bai Chen mendengar, dia marah dan berkata dengan marah, Tuan Ye Yuan, apa yang kamu katakan? Kehidupan saya ini diberikan oleh Anda, apakah saya masih takut Anda terlibat? Hanya saja kuil Tianlu ini benar-benar terlalu tangguh. Saya takut. Orang bisa mengatakan bahwa Bai Chen benar-benar khawatir tentang keselamatan Ye Yuan. Jika dia benar-benar ketahuan, bahkan jika Azure Peak ini tidak bisa membuat Ye Yuan tinggal, itu juga akan sangat sulit bagi Ye Yuan untuk melarikan diri dari Sky Futil World. Ye Yuan tersenyum dan menepuk bahu Bai Chen, dan perlahan-lahan pergi. Azure Peak tiba-tiba membuka kedua matanya dan tiba-tiba duduk dengan kaget. Rasa sakit, sangat menyakitkan. Petik 2. Urat hijau berdenyut di dahi Azure Peak, langsung berkeringat dingin. Gelombang rasa sakit yang menusuk jantung sepertinya menyebar ke seluruh tubuhnya seperti arus listrik yang tidak terputus. Membanting, Azure Peak langsung berguling dari tempat tidur dan jatuh terguling-guling kesakitan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan tangisan minta tolong. Beberapa tendangan Ye Yuan itu tampak biasa dan hambar. Sebenarnya, setiap tendangan sangat istimewa. Seseorang seharusnya tidak melihat apa latar belakang Ye Yuan. Bahkan, dia terlalu akrab dengan titik akupuntur pada tubuh seorang seniman bela diri. Dengan ketangguhan tubuh fisik dari pembangkit tenaga dewa alam, beberapa tendangan itu tidak meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Itu baru saja melepaskan cedera serangannya ke tingkat terbesar. Sekarang, saat dia bangun, rasa sakit ini langsung meletus, membuatnya menderita cukup lama. Azure Peak saat ini meringkuk di tanah, tubuhnya berkedut tanpa henti, tampak sangat menyedihkan. Bab 1431 menguji darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, rasa sakit akhirnya mereda. 4 anggota badan Azure Peak akhirnya menemukan beberapa mobilitas. Namun, dia hanya berhasil berdiri setelah berusaha untuk waktu yang lama. Seluruh orangnya tampak terkuras, tanpa jejak kekuatan dari kepala hingga kaki. Selama waktu yang lama ini, ia mempertahankan kejernihan kesadarannya dari awal hingga akhir tetapi sama sekali tidak berdaya. Setiap tanda rasa sakit di tubuhnya ditransmisikan ke otaknya dengan jelas, seperti air jernih, tanpa istirahat. Azure Peak sangat ingin pingsan, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Periode waktu ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Istana Suci Sialan Malam Putih. Jika saya menemukan bahwa Ye Yuan adalah penyusup, saya pasti tidak akan membiarkan ayam dan anjing. Azure Peak menggertakkan giginya dan berkata dengan kebencian. Pada saat ini, suara Bai Xiu terdengar dari luar pintu. Apakah Lord Azure Peak sudah beristirahat dengan baik? Penguasa istana dan Grand Elder telah membuat yang rendahan ini datang dan mengundang utusan surgawi dewa ke aula besar. Petik 2. Huo, pintu dibuka dengan keras dari dalam. Wajah Azure Peak cemberut sampai air hampir menetes keluar. Beristirahat, itu tadi disebut istirahat. Dia terluka sampai dia hampir akan bunuh diri sekarang, kalian benar-benar mengatakan bahwa itu sedang beristirahat. Azure Peak ingin membunuh orang sekarang. Dia benar-benar ingin membunuh orang. Ada apa dengan Lord Azure Peak? Mungkinkah kau menyalahkan White Knight Secret Palace kami atas penerimaan yang buruk? Utusan Dewa Surgawi menderita kekuatan serangan balik dan melukai organ-organ dalam. Grand Elder mengatakan bahwa dia membantu utusan Dewa Surgawi membersihkan luka-luka tersembunyi dengan teknik khusus, sama sekali tidak ada gejala sisa. Mungkinkah itu? Grand Elder dia tidak menyembuhkan luka tersembunyi Lord Divine utusan.
Bai Xiu pura-pura terkejut. Azure Peak baru saja akan menyala ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat secara internal dan menemukan bahwa luka-luka internal yang dideritanya karena kekuatan serangan balik memang sudah disembuhkan. Meridian di seluruh tubuhnya tidak terhalang dan benar-benar memiliki perasaan menyegarkan. Penemuan ini membuat ekspresinya sedikit mereda. Mungkinkah itu, bahwa Ye Yuan benar-benar memperlakukannya? Mengingat telapak tangannya, kekuatan serangan itu memang tidak kecil. Kemungkinan akan meninggalkan luka yang tersembunyi. Sekarang, luka-lukanya benar-benar sembuh. Jelas, dia telah mendapatkan perawatan. Hanya saja perawatan ini, sedikit terlalu menyakitkan, kan? Luka-luka yang tersembunyi sudah sembuh. Memimpin, Azure Peak berkata dengan dingin. Azure Peak ini, sebagai utusan surgawi, jelas merupakan orang yang sangat sombong. Karena pihak lain benar-benar memperlakukannya, dia tidak ingin membiarkan pihak lain tahu sisi buruknya. Bai Xiu sudah memiliki bunga mekar di hatinya sejak lama. Jika dia tidak berada di depan Azure Peak, dia praktis akan tertawa sampai dia berguling-guling di tanah. Tapi Bai Xiu bukan Bai Chen orang kecil semacam itu. Dia berada di posisi tinggi sepanjang tahun. Kelihayannya agak dalam. Dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi di permukaan. Ye Yuan mengundangnya untuk menonton pertunjukan yang bagus. Adegan Azure Peak berguling-guling di tanah kesakitan sebelumnya, dia melihat semuanya dengan jelas di luar jendela. Seberapa pintar Bai Xiu, dia tahu bahwa itu adalah trik curang Ye Yuan yang dilakukan secara rahasia. Awalnya, dia masih khawatir Azure Peak akan benar-benar mengamuk setelah keluar. Tetapi ketika dia mengatakannya sesuai dengan kata-kata yang Ye Yuan ajarkan, dia menemukan bahwa kulit Azure Peak segera menjadi jauh lebih baik. Sama seperti Ye Yuan berkata, dia tidak hanya tidak akan disalahkan, dia bahkan akan diam-diam bersyukur dalam hatinya. Saat ini, dia hanya bersujud merangkak mengagumi kakek tua ini. Azure Peak menghisap udara dingin sementara di tanah kesakitan, dia mendengarnya dengan jelas di luar. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse yang agung tersiksa sampai dia berharap dia mati, rasa sakit itu bisa dibayangkan. Bukan saja dia tidak menyalahkan, tetapi reaksinya juga sangat tenang dan halus. Metode ini, mungkin hanya penatua agung, figur seperti ini, yang bisa mencapainya, kan? Datang ke aula besar, Ye Yuan menyapa dengan senyum dan berkata dengan tangan tergenggam, Grand Elder White Knight Secret Palace, Ye Yuan, dengan hormat menyambut utusan Divine Lord. Sebelumnya, Ye Yuan ini berada dalam pengasingan tertutup, menghasilkan utusan Dewa Surgawi yang meremehkan. Benar-benar minta maaf. Ye ini meminta maaf dan meminta utusan Dewa Surgawi untuk hukuman. Petik 2. Sikap Ye Yuan sangat tulus seperti dia benar-benar akan sujud. Azure Peak buru-buru menopang lengannya dan berkata dengan dingin, tidak perlu. Ye Yuan berkata dengan gembira, utusan Dewa Surgawi memang utusan yang ditinggikan, dengan pikiran yang luas. Oh, benar, metode kultivasi yang kamu kembangkan ini agak aneh. Begitu seseorang mendekat, akan ada kekuatan serangan yang sangat kuat, yang mengakibatkan secara tidak sengaja melukai yang mulia. Kamu ini benar-benar bersalah dan pantas 10.000 kematian. Untungnya, Ye ini memiliki beberapa metode unik dan membantu utusan surgawi Divine membuka meridian, meringankan cedera yang tersembunyi. Metode ini agak menyakitkan, tetapi efeknya sangat bagus. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia masih memiliki penyakit sekarang. Petik 2. Otot Azure Peak berkedut sedikit. Itu lebih dari sedikit menyakitkan. Itu sangat menyakitkan sampai dia ingin mati. Namun, efeknya sangat bagus. Kalau tidak, jika dia kembali untuk melaporkan penyelesaian misi dengan luka tersembunyi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan ditertawakan. Sudah baik-baik saja. Azure Peak masih berkata dengan dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu itu bagus. Karena utusan Dewa Surgawi sudah tiba, maka mari kita mulai bisnis. Kamu ini hanya seorang pembudidaya yang tertutup sebelumnya, bagaimana saya seorang pengganggu? Beberapa orang suka menimbulkan masalah dengan menyebarkan desas-desus, benar-benar menjijikkan. Petik 2. Melihat Ye Yuan begitu tenang, tanpa disadari Azure Peak benar-benar mulai meragukannya di dalam hatinya. Meskipun rumor ini dimulai dari dewa yang tahu di mana, tanpa ragu, kecurigaan musim gugur hujan suci adalah yang terbesar. Tapi, selama ada jejak kemungkinan, langit-langit surgawi istana tidak akan membiarkannya pergi juga. Selanjutnya, seorang ahli seperti itu tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Apakah itu rumor atau tidak, kita akan tahu setelah pengujian.
Azure Peak masih melanjutkan gayanya yang acuh tak acuh. Selesai berbicara, Azure Peak sedikit membentuk segel. Sebuah kuil berukuran kotak diletakkan di telapak tangannya. Ye Yuan saat ini dalam posisi tatap muka dengan Azure Peak. Jarak ini, jika kuil Tianlu memiliki respons, seharusnya sudah lama melepaskan serangan. Tapi kuil Tianlu tidak memiliki gerakan sama sekali. Melihat adegan ini, semua orang di White Knight Secret Palace semua menghela napas panjang lega. Seperti yang aku katakan, bagaimana mungkin Grand Elder menjadi pengganggu? Itu pasti istana hujan musim gugur, sekelompok itu. Setelah kekalahan yang menyedihkan kali ini, mereka menyimpan kebencian di hati mereka dan dengan sengaja mengarang rumor. Petik 2. Dem Autumn Rain Secret Palace, kita belum selesai dengan mereka. Orang-orang kuat White Knight Secret Palace semua menunjuk ujung tombak di Autumn Rain Secret Palace, jelas berpikir bahwa ini adalah ide mereka. Namun, kekhawatiran Bai Chen dan Mo Yun, di hati dua orang, tidak hilang pada saat ini. Lagi pula, bagian paling penting dari kuil Tianlu masih berupa tes darah di pos pemeriksaan ini. Benar saja, Azure Peak berkata dengan dingin, aura di permukaan bisa disamarkan. Tapi, hukum surgawi Dao yang terkandung dalam darah seniman bela diri tidak bisa disamarkan. Penatua Ye, kumohon. Petik 2. Pertumbuhan seorang seniman bela diri adalah proses menyerap energi spiritual surga dan bumi. Selama proses ini, seseorang secara alami akan membawa aura surgawi Dao ke dalam darah mereka sendiri juga. Oleh karena itu, memverifikasi identitas seorang seniman bela diri, yang paling dapat diandalkan adalah masih darah. Ketika duo Mo Yun dan Bai Chen mendengar ini, hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Sisanya juga menghentikan keributan, melihat ke arah Ye Yuan dengan mata yang tidak bergerak. Contoh menemukan menggunakan darah tidak sedikit. Ye Yuan sedikit tersenyum dan tidak ragu-ragu juga. Hanya untuk melihat flash cahaya dingin. Jari Ye Yuan memiliki luka yang ditambahkan padanya. Menitik, setetes darah segar mengalir ke ujung jari dan menetes ke kuil Tianlu. Napas semua orang menjadi compang camping. Bab 1432 berurusan sebagai saudara. Desir, tiba-tiba, kuil Tianlu meledak dengan cahaya keemasan menyilaukan, bersinar sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Ekspresi Azure Peak berubah tajam, wajahnya yang datar akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Itu juga kelompok pertama pembangkit tenaga White Knight, melihat kuil Tianlu dan mereka tidak tahu apa yang diwakili cahaya emas ini. Bai Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, utusan Dewa Surgawi, apa yang dilambangkan cahaya emas ini? Apakah Grand Elder, penyusup atau tidak? Petik 2. Ekspresi Azure Peak berubah dingin dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengganggu pantatku. Orang yang menyebarkan desas-desus ini akan mati dengan mengerikan. Penatua Ye murni sampai dia tidak bisa menjadi seniman bela diri Sky Futil yang lebih murni. Petik 2. Semua orang terkejut pertama kali, dan segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang besar. Karena Azure Peak mengatakan demikian, maka tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi pengganggu lagi. Kejutan di hati Bai Chen tidak bisa lebih besar. Dia menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit, memberinya tatapan tenang. Kecuali, kegembiraan di wajah Bai Chen, saat ini dia tidak perlu bertindak sama sekali. Hasil ini, dia benar-benar terlalu terkejut. Hanya dia dan Mo Yun dua orang yang paling tahu. Master Ye Yuan benar-benar pengambil sidang di luar. Tapi metode apa yang dia gunakan, untuk benar-benar mengakali kuil Tianlu? Orang harus tahu bahwa semua pengambil sidang dunia luar, bahkan yang mahir menyelesaikan uji coba surga Glimpse, tidak dapat lepas dari verifikasi kuil Tianlu. Namun, hanya Ye Yuan yang melakukannya. Kemampuan semacam ini tidak bisa dibayangkan. Untuk dapat mengubah aura eksterior dan bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu, ini bukanlah sesuatu yang mengesankan. Tapi darah di tubuh seorang seniman bela diri, bagaimana seseorang mengubah aura untuk bersembunyi dari penyelidikan kuil Tianlu? Dia secara alami tidak tahu bahwa Ye Yuan tidak menggunakan beberapa seni rahasia untuk menyembunyikan aura di tubuhnya, tetapi mensimulasikan aura Sky Futil Heavenly Dao dengan gunung Heavenspan kecil. Jenis imitasi ini tidak ada di permukaan, tetapi menyatu ke setiap inci kulit di tubuhnya, termasuk darah. Lupakan tentang kuil Tianlu yang sangat kecil, bahkan Dao Surgawi yang asli tidak bisa membedakannya. Bai Chen menemukan bahwa Tuan yang diakui ini hanyalah dewa yang maha kuasa. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya identitas Ye Yuan ini seharusnya tidak patut dicurigai, kan?
Pada saat ini, wajah Azurepeak benar-benar mengeluarkan sedikit senyuman dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan tergenggam, "Penatua Ye, aku sudah tersinggung sebelumnya. Tapi Azurepeak ada di sini di bawah perintah dan tidak memiliki niat keras di White Knight Secret Palace. Permisi." Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, kelompok White Knight hampir tidak berani mempercayai telinga mereka sendiri. Utusan surgawi Azurepeak yang begitu bangga sebenarnya begitu sopan kepada Ye Yuan. Ini tidak logis. Sepertinya masalah terletak pada cahaya keemasan itu. Hanya saja, tidak tahu apa yang diwakili cahaya emas itu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apa yang utusan dewa katakan di sini? Anda adalah utusan surgawi, mewakili istana surgawi Sky Futil yang terpenting. Untuk dapat menyambut Lord Azurepeak adalah kehormatan White Secret Palace kami." Petik 2. Azurepeak tiba-tiba merasa bahwa Ye Yuan ini terlihat sangat enak dipandang. "Jangan terus memanggil Tuan Surgawi Utusan, aku beberapa tahun lebih tua darimu, panggil saja aku kakak Azurepeak." Azurepeak berkata sambil tertawa. Ye Yuan juga tidak berdiri di upacara dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Azurepeak." Kedua orang saling bertukar pandang dan tersenyum, menghapus semua permusuhan. "Baiklah, masalah ini sudah selesai, aku juga harus kembali untuk melaporkan penyelesaian misi." Azurepeak berkata dengan tangan tergenggam. "Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan kakak Azurepeak lagi. Hati-hati." Ye Yuan juga menggenggam tangannya dan berkata. Azurepeak mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Ketika dia berbalik dan pergi, dia berkata dengan perubahan emosi, "Anak ini sebenarnya mampu memicu cahaya emas kuil Tianlu, menunjukkan bahwa dia telah memahami hukum Sky Futil yang lengkap. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Masa depan anak ini tidak terbatas dan terikat untuk memasuki istana surga kaki langit di masa depan. Membangun hubungan baik dengannya mungkin bermanfaat bagi saya di masa depan." Petik 2. Selesai berbicara, sosoknya melintas, menghilang dari tempatnya. Di White Knight Secret Palace, semua orang akhirnya benar-benar santai. Cahaya keemasan itu sungguh luar biasa. Anda semua tidak melihat ekspresi Lord Azurepeak itu berubah pada saat itu. Petik 2. Hehe. Grand Elder sebenarnya memanggil utusan Lord Divine sebagai saudaranya. Biarkan saya melihat apakah istana hujan musim gugur, sekelompok sampah itu, masih berani menjadi sombong. Petik 2. Istana hujan musim gugur suci, sekelompok sampah itu, menggunakan metode tercela semacam ini untuk membuat kita jijik ketika mereka tidak bisa mengalahkan kita. Benar-benar terlalu keji. Petik 2. Suatu hari, kita akan memusnahkan cucu lelaki itu. Semua orang mencoba mendapatkan kata, tapi Ye Yuan jatuh ke dalam kontemplasi. Apakah itu benar-benar batu sandungan yang dilakukan oleh Autumn Rain Secret Palace? Takut tidak, Ye Yuan berpikir. Apa katamu? Utusan surgawi istana surgawi pergi ke White Knight Secret Palace dan kemudian pergi begitu saja. Petik 2. Ketika Qin Tian mendengar berita ini, dia hampir melompat. Tidak, tunggu, harus hampir menumpahkan kacang. Ya, Tuan Istana. Seseorang melihat bahwa ketika Ye Yuan melihat utusan surgawi keluar, mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara, hubungan mereka tampak agak baik, kata bawahan itu. Seteguk darah terkoagulasi di dada Qin Tian hampir dimuntahkan. Dia dengan paksa menekan mulut yang penuh dengan darah yang membeku dan berkata dengan dingin, "Baiklah, sepertinya Raja Istana ini yang membuat kesalahan. Mundur, terus awasi saya." Petik 2. Ya, Tuan Istana. Setelah bawahannya mundur, darah yang terkoagulasi yang ditekan Qin Tian tidak tahan lagi, menyemburkan keluar. Ini tidak mungkin. Kuil Tianlu itu begitu hebat. Bagaimana di dunia Ye menghindarinya? Mungkinkah dia keluar dari Sky Futil World untuk memulai? Tidak mungkin. Koordinat ini memiliki batasan yang ditetapkan oleh Tuan Kota, yang mulia. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melarikan diri dari Sky Futil World. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan di tubuh lelaki sialan ini? Petik 2. Qin Tian tertekan. Gagal mengacaukan Ye Yuan, hatinya dipukul dengan amarah sejenak dan luka-lukanya benar-benar memburuk sekali lagi. Sepertinya hanya bergerak sendiri secara pribadi setelah menyembuhkan lukaku. Di dalam dunia menekan prasasti, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah mengeluarkan begitu banyak pil obat, saya sebenarnya hanya berkultivasi ke Heaven Glimpse Realm setengah langkah. Canon Chaos Heaven Span ini benar-benar terlalu banyak sumber daya, Ye Yuan berkata dengan perubahan emosi. Tanpa ragu,
Canon Chaos Heavenspan adalah metode kultivasi tingkat atas yang kuat di dunia. Tapi sejauh besarnya dalam metode penanaman ini, Ye Yuan merasa sangat kewalahan. Sebelum dia datang, dia menggunakan poin dan batu esensi surgawi untuk menukar sejumlah besar obat-obatan roh. Itu sebenarnya hanya bisa mendukungnya berkultivasi ke Heaven Glimpse Realm setengah langkah. Jika itu yang lain, mereka akan lama berkultivasi ke surga Glimpse tahap awal. Metode kultivasi Anda ini memang tidak biasa. Sumber daya yang dikeluarkan banyak, tetapi dapat ditukar dengan kekuatan yang kuat. Apa yang tidak puas dengan itu? Untungnya, Anda memasuki Reales Selfem terakhir kali dan sudah menciptakan metode kultivasi tingkat kedua. Anda hanya membutuhkan kesempatan sekarang dan Anda dapat menerobos ke surga Dewa Langit. Kata Dasles. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kultivasi kematian itu benar-benar sangat menakutkan. Aku hampir mati di bawah pedangku sendiri pada waktu itu. Metode kultivasi sesat seperti itu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Grove Immortal Surgawi berpikir tentang itu. Namun, sementara metode ini berbahaya, itu benar-benar sangat efektif. Bagi orang-orang, lawan terbesar mereka bukanlah musuh, tetapi diri mereka sendiri. Petik 2. Tepat pada saat ini, seorang jimat komunikasi masuk ke daerah tertutup Ye Yuan. Ye Yuan memeriksanya, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum. Reruntuhan surgawi akhirnya akan terbuka. Bab 1433 Musuh Kuat Serba-serbi. Dewa kedokteran yang tak tertandingi. Hahaha, aku akhirnya pulih. Ye Yuan, kali ini, aku akan melihat di mana kamu bisa melarikan diri. Petik 2. Di dalam ruang tersembunyi Life and Secret Palace, Qin Tian tiba-tiba membentak matanya, meledak dengan sinar cahaya yang cemerlang. Dia berada di pengasingan tertutup di sini selama 10 tahun. Hari ini, dia akhirnya menyembuhkan semua lukanya. Semua dendam dan permusuhan akan diselesaikan sepenuhnya saat ini. Hen, bawahanmu hadir. Apakah Istana Suci Malam Putih sudah berangkat? Sudah berangkat ke reruntuhan surgawi. Tuan Istana, haruskah kita berangkat juga? Petik 2. Berangkat. Perjalanan ini, kita harus kembali penuh. Petik 2. Iya, Tuan Istana. Setelah Wu Hen pergi, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Qin Tian. Baik, saya datang, jadi saya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Di depannya adalah hamparan besar reruntuhan. Tapi gelombang aura mengerikan keluar dari dalam, bahkan Ye Yuan merasakan jantungnya berdebar juga. Reruntuhan surgawi ini tampaknya telah ada di sini sejak zaman kuno. Tempat ini luar biasa berbahaya dan juga penuh peluang. Tempat ini juga merupakan tempat yang penuh dengan bahaya untuk pembangkit tenaga realem dewa asal. Pintu masuk ke reruntuhan surgawi adalah kawah gunung berapi. Tempat itu memiliki hamparan tulang putih murni, tampaknya menyatakan kematian semua orang. Ye Yuan belum mendekati area pintu masuk dan sudah merasakan gelombang panas yang menggulung. Suhu yang mengerikan ini, bahkan dia, setengah langkah ini ke pembangkit tenaga listrik surga Glimpse Dewa, cukup tidak tahan. Setelah masuk dari sana, suhu di dalam hanya bisa dibayangkan. Ini mungkin pertama kalinya Grand Elder datang ke Divine Ruins, kan? Ketika Bai Xiu melihat ekspresi Ye Yuan, dia menebaknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di masa lalu, saya selalu berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan tertutup. Ini benar-benar pertama kalinya saya datang ke Ruins Divine ini. Petik 2. Bai Xiu berkata, peripheral reruntuhan surgawi memiliki batasan nyala api alami yang dapat membakar segalanya. Bahkan puncak pembangkit tenaga dewa asal tidak dapat masuk ke dalam secara normal juga. Setiap 1000 tahun atau lebih, kekuatan pembatasan ini akan memiliki periode dormansi. Istana Surgawi Istana Langit Surgawi Istana akan menggunakan artefak surgawi celestial, segel pembatas api, dan memecahkan batasan, membiarkan kita masuk. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, jadi begitu. Pada saat ini, sekelompok besar pembangkit tenaga Dewa Realem terbang dari Cakrawala. Mereka tepatnya musim gugur hujan suci Palace Huo Tianyang dan rekan. Suasana di sisi White Knight Secret Palace berubah sekaligus. Terutama Bai Chen, kedua matanya akan memuntahkan api. Dia hanya benci bahwa kekuatannya terlalu lemah. Kalau tidak, dia akan lama dituntut maju untuk bertarung dengan Huo Tianyang. Saat Autumn Rain Secret Palace mendarat, itu menjadi ledakan berbahaya antara dua kekuatan utama, dengan tanda-tanda utama menyerang pada kata perselisihan. Ya ampun, keponakan laki-laki tertua saya, jangan gunakan ungkapan ini untuk melihat Raja Istana ini. Dalam beberapa saat, ketika di dalam,
tidak akan baik jika Raja Istana ini secara tidak sengaja mendorong Anda ke dalam lubang api, kata Huo Tianyang dengan tatapan mengejek. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, dengan orang sepertimu. Ekspresi Huo Tianyang menjadi tertahan, matanya penuh kekhawatiran. Jika bukan karena orang ini di depannya, mereka akan lama membasmi Istana Suci Malam Putih. Pang, jangan sombong dulu. Ini belum terlambat untuk menjadi sombong setelah kamu bisa keluar dari Divine Ruins. Huo Tianyang berkata dengan senyum dingin. Selesai berbicara, Huo Tianyang membawa kekuatan besar Autumn Rain Secret Palace ke satu sisi. Ekspresi Ye Yuan berubah suram. Huo Tianyang ini memiliki makna mendasar dalam kata-katanya. Ekspresi Bai Xiu juga tidak terlalu bagus. Bergerak mendekat di depan Ye Yuan, dia berkata dengan lembut, Grand Elder, Huo Tianyang ini sepertinya agak off. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, melihat penampilannya, dia tampaknya mengandalkan sesuatu. Anda pergi dan memperingatkan semua orang. Setelah memasuki Divine Ruins sebentar, lebih hati-hati. Petik 2. Bai Xiu mengangguk dan berkata, mengerti. Ketika mereka berbicara, satu kelompok kekuatan demi satu tiba berturut-turut. Area pintu masuk menjadi jauh lebih hidup sekaligus. Tetapi berbagai kekuatan utama tampaknya sangat tertarik dengan White Knight Secret Palace. Aku benar-benar tidak berharap bahwa White Knight Secret Palace sebenarnya membiarkan seorang anak yang masih basah di belakang telinganya menjadi Raja Istana. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Bai Xiu. Petik 2. Haha, ini mungkin adegan paling lucu dalam sejarah Sky Futil World, kan? Seorang pria tahap awal mendalam groto sebenarnya memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse. Sangat lucu. Mendengar bahwa penatua Grand Yeye mereka sangat tangguh. Tidak hanya kekuatannya yang kuat, dia bahkan memiliki pusat kekuatan Ghost Dao yang kuat di sisinya, mampu bertarung secara merata dengan Huo Tianyang. Petik 2. Diskusi ini membuat Bai Chen di samping Ye Yuan tampak agak gelisah dan gelisah. Dia tahu bahwa setelah guru memperoleh Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, dia mungkin meninggalkan dunia kaki langit. Pada saat itu, bagaimana dia akan menghadapi banyak musuh yang kuat? Semua orang di dunia ini bisa memandang rendah dirimu, hanya saja kamu tidak bisa. Mereka semua merasa bahwa Anda tidak dapat membuatnya, jadi Anda melakukannya untuk mereka lihat, dan membuat mereka semua diam. Ye Yuan berkata dengan dingin. Tatapan Bai Chen berubah niat dan suasana hatinya segera tenang dan dia berkata dengan anggukan, saya mengerti, Tuan. Tepat pada saat ini, beberapa profil terbang dari Cakrawala lagi. Orang di tengah mengendarai seekor harimau dengan sayap, dengan udara seorang ahli. Aura orang ini sangat kuat. Orang itu belum datang dan aura kuat sudah menyelimuti, membuat wajah semua orang berubah. Pembangkit tenaga dewa asal. Ekspresi Ye Yuan berubah tajam, menatap pria tua itu di punggung harimau. Ini harus menjadi pejabat surgawi Sky Futil Divine Palace. Segera, tatapannya ditempatkan pada seseorang di belakang pria tua itu. Sebenarnya itu adalah kenalan lama. Siapa yang bisa jika bukan Azure Peak? Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa wajah semua orang di sekitarnya berubah. Suasana di sisi White Knight Secret Palace menjadi tertindas tiba-tiba. Ye Yuan melihat kosong dan bertanya pada Bai Xiu, ada apa? Ekspresi Bai Xiu jelek sampai ekstrim ketika dia berkata, tidak heran Huo Tianyang begitu sombong. Sepertinya dia sudah lama mendengar beritanya. Pejabat surgawi ini adalah tuan istana generasi sebelumnya istana musim gugur hujan suci, Duan Fei. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan juga berubah ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa masih ada hal kebetulan seperti itu. Dia tahu bahwa di dunia Sky Futil, selama orang bisa menerobos ke alam dewa asal, mereka akan dipanggil oleh Istana Langit Futil Divine, menjadi pejabat surgawi Sky Futil Divine Palace. Setelah menjadi pejabat surgawi, mereka harus memutuskan semua hubungan dengan Istana Suci asli mereka dan melayani Istana Surgawi Sky Futil dengan setia. Namun, bahkan jika dia menjadi pejabat surgawi, dia tetap seorang manusia. Orang-orang memiliki perasaan, bagaimana mungkin menutup mata terhadap faksi asli mereka? Dari penampilan Huo Tianyang, dia jelas sudah lama tahu bahwa pejabat surgawi yang datang kali ini adalah Duan Fei. Ini menunjukkan bahwa Duan Fei pasti memberitahu dia sebelumnya. Kemudian selama perjalanan reruntuhan surgawi kali ini, apa yang akan dilakukan Duan Fei? Menggunakan pantat seseorang untuk berpikir dan mereka juga akan tahu. Ye Yuan segera merasakan sakit kepala yang datang. Satu Huo Tianyang sudah cukup merepotkan. Menambahkan pada pembangkit tenaga dewa asal lain, Duan Fei,
perjalanan ini benar-benar berbahaya. Ye Yuan, pria yang mengenakan topeng, aura seluruh tubuhnya dingin dan suram, tampaknya terus-menerus memperhatikan Anda. Orang ini sepertinya agak akrab. Petik 2. Suara Dasles terdengar di benak Ye Yuan, membuat hati Ye Yuan melompat lagi. Memberi perhatian padaku, agak akrab. Petik 2. Sedikit senyum pahit melintas di hati Ye Yuan dan dia berkata, saya pikir saya tahu siapa dia. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa semua orang berkumpul. Petik 2. Kamu tahu siapa dia? Dasles berkata dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari Qin Tian, siapa lagi yang bisa ada? Ye Yuan berkata dengan dingin.